Pemirsa, jenazah korban kedua kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport IAT ATR 42500 berjenis kelamin perempuan akhirnya tiba di Bidokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Selasa malam, 20 Januari 2026. Karo Dokpol Mabes Polri, Brigjen Nyoman Edi, mengatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban tersebut. Ia menegaskan pemeriksaan jenazah dilakukan secara standar dan prosedur baku. Bahkan pemeriksaan jenazah dilakukan sesuai dengan standar internasional. Jenazah korban kedua kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport IAT ATR 42500 berjenis kelamin perempuan akhirnya tiba di Bidokes Polda Sulsel, Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Selasa malam 20 Januari. Hingga malam ini Polda Sulsel baru menerima satu kantong jenazah korban kecelakaan pesawat IAT ATR 42500 dari Basarnas. Kantong jenazah tersebut sebelumnya telah diterima di Pos Aju Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep. Karodokpol Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nyoman Edi, mengatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Ia menegaskan pemeriksaan jenazah dilakukan secara standar dan prosedur baku. Mulai saat ini, ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Kami mengerahkan satu tim dengan kekuatan, ada 3 dokter forensik bahkan. Kemudian ada dokter gigi forensik. Kemudian ada staf-staf lain yang akan membantu di situ untuk identifikasi. Nah, adapun standar kami menggunakan di sini yang namanya standar DVI standar internasional bahkan. Sementara Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menjelaskan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR. Yudi mengatakan jenazah korban kedua pesawat IAT ATR 42500 dievakuasi berhari-hari. Mungkin hampir 2 hari lebih kita berusaha mengangkat korban ini ke puncak Gunung Borusalaung. Tadi pukul 17.15 jenazah baru bisa sampai di puncak. Jadi ya mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, sudah sering disampaikan kondisi medan yang membuat kita mungkin agak berat dan hampir dari sejak ditemukan sampai dengan tadi siang itu di Medan hujan deras. Yudi menuturkan bahwa jenazah yang akan diidentifikasi adalah korban kedua yang ditemukan di kedalaman sekitar 500 meter di bawah jurang. Jenazah korban berhasil dinaikkan ke puncak gunung sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR kemudian membawa jenazah melalui jalur darat ke posko taktis di Tompo Bulu, lalu tiba di Bidokes Polda Sulsel sekitar pukul 22.45 WITA. Dari Makassar, Sulawesi Tengah, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan.